Kajian Fathul Bari Kitabul Manakib. Manakib keutamaan atau fadhail, kata lainnya fadhailu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab hadis itu ya, semacam di dalam Sahih Bukhari ini, hal ini dibuat khusus ya, babnya manakib dan fadhail, mungkin demikiannya, manakib dan fadhail, keutamaan keistimewaan mereka, karena memang mereka istimewa ya. Rasulullah SAW, nah mungkin ininya bisa dijadikan landasannya yang menunjukkan siapa sesungguhnya mereka, itu ya betul-betul istimewa. Nah, satu kan Rasulullah SAW menyabdakan khairul qurun, ada juga yang khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi. Nah, artinya ya manusia terbaik sepanjang masa. Ya, manusia terbaik sepanjang sejarah manusia itu adalah generasiku. Nah, yang dimaksud ya Nabi ya sudah jelas itulahnya. Itu mereka itu ya, para sahabat. Ya, kemudian di hadis lain Rasulullah SAW menyabdakan la tasubbu ashabi, ya jangan sekali-kali mencaci, memaki, menjelekkan sahabat-sahabatku. Karena nggak akan ada mereka ini manusia terbaik ya, generasi manusia terbaik. Ya, justru yang ada ya inilah keistimewaan mereka, keutamaan mereka. Nah, masih bab 9 nih ya. Yang tentunya juga kita mengkaji Kitabu Fadhaili Ashabin Nabi ini tentu banyak ya, karena mereka manusia terbaik, mereka memiliki banyak keutamaan keistimewaan. Tentu banyak yang bisa dijadikan pelajaran ya, banyak yang bisa dijadikan suri toladan, yang tentunya kalau disebutnya, kalau derajat tingkatan atau level generasi berikutnya gitu ya, karena ini kan generasi manusia terbaik. Nah, kalau tingkatannya, derajatnya mencapai tingkatan mereka itu nggak mungkin ya, tidak mungkin ada yang menyamai mereka. Nah, malah ya Rasulullah SAW sudah menyabdakan la ya'ti ilaikum zamanun illa wa huwa syarrun minhu. Nah, tidak datang satu masa kecuali kondisinya, keadaannya itu lebih buruk dari sebelumnya. Sementara kan dari zaman Rasulullah SAW, dari zaman dulu kan dunia itu masih yang ini. Ya, dunia itu kan masih yang ini. Dari dulu juga Timur Tengah, Arab di zaman Nabi seperti sekarang. Di hadis pun kan sudah disebut-sebut Yaman misalnya ya, kemudian Palestina, Israel nggak ada, Israel di zaman Nabi ini. Yaman itu Palestina, Suriah, nah itu sudah disebut. Artinya kan dari dulu kalau dunianya masih yang itu, tempat-tempatnya masih yang itu, tapi kan yang menyebabkan Rasulullah SAW menyabdakan tidak datang satu masa kecuali kondisinya itu lebih buruk dari sebelumnya. Nah, yang menyebabkan demikian itu adalah manusianya. Ya, manusianya. Kalau buminya, dunianya masih sama dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, dunia itu ya yang ini.
yang menjadikan misalnya Rasulullah bersabda tadinya bahwa sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Nah, kemudian tidak datang satu masa kecuali kondisinya lebih buruk. Manusianya berarti penghuninya gitu ya, penghuni dunianya yang menyebabkan Rasulullah SAW bukan yang menjawabnya, Rasulullah menyabdakan demikian. Tidak datang satu masa kecuali kondisinya itu lebih buruk dari sebelumnya. Artinya dari generasi ke generasi sejak zaman Rasulullah SAW sebagai puncaknya manusia-manusia terbaik, setelah generasi mereka ya kondisinya terus menurun. Nah, manusia-manusianya, nah ini yang tidak akan bisa lagi, tidak akan ada lagi lah manusia-manusia sebaik generasi Rasulullah SAW, sebaik sekualitas sahabat. Tapi ya ini sih kan Allah itu adil kan, mereka para sahabat umat Rasulullah, kita juga umat Rasulullah. Para sahabat itu hamba Allah, kita juga hamba Allah. Allah itu adil. Dalam hal ini ya maksud saya bahwa kalau nih ada sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, apa selain generasi mereka ada nggak yang bisa masuk surga tanpa hisab? Ya, selain para sahabat ada nggak yang bisa masuk surga tanpa hisab? Nih di generasi berikutnya yang kondisinya semakin menurun, kondisinya terus memburuk. Para sahabat itu hamba Allah, kita juga sama hamba Allah. Para sahabat itu umat Rasulullah, kita juga umat Rasulullah. Nah, untungnya, itulah untungnya Allah itu adil. Allah memberi kesempatan yang sama kepada semua hambanya, kepada semua umat Rasulullah SAW untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Kalau harus sekualitas sebaik para sahabat, nggak akan ada. Tapi yang apa namanya ya, dengan kondisi yang terus menurun, dengan kondisi yang terus memburuk, maka kalau para sahabat kan manusia-manusia terbaik, mereka masuk surga tanpa hisab. Tata berarti yang terbaik yang masuk surga tanpa hisab. Nah, maka di setiap generasinya itu yang terbaiklah yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian satu lagi ini yang menunjukkan bahwa kalau kita harus misalnya apa namanya sejajar dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab, dengan Ali bin Abu Thalib, gak akan bisa sampai kapanpun, gak akan bisa. Di antaranya Rasulullah SAW-nya yang menyebutkan tadi, jangan sekali-kali mencaci sahabat tuh, mereka manusia terbaik, masa dicaci dimaki? Kalau mereka dicaci dimaki dijelekan, siapa yang terbaik kalau begitu? Nggak akan ada. Nah, Rasulullah SAW menyabdakan, kalaupun kamu bersodakoh dengan emas sebesar gunung Uhud, nah, kira-kira emas sebesar gunung Uhud seperti apa, sebanyak apa? Kalaupun kamu bersodakoh dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sampai ke apa namanya ke setengah lah dari nilai mereka, itu akan sampai. Ya, kalaupun kamu bersodakoh dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sampai setengah lah dari pencapaian para sahabat. Jadi untungnya Allah Maha Adil, ya jadilah yang terbaik di generasinya. Kalau para sahabat jelas mereka yang terbaik dibanding dengan semua yang terbaik sepanjang masa. Nah, jadilah manusia terbaik di generasinya masing-masing dengan kondisi yang terus semakin memburuk. Jadilah yang terbaik di generasinya. Jangan harap kalau kita ini bisa setara sejajar dengan
Ibnu Abbas, wah, bengek sebut nanti kalau kita harus seperti mereka, nggak akan ada lagi lah ya manusia-manusia seperti mereka. Nah ininya Imam Bukhari di kitab-kitab hadis ada, di kitab Muslim juga ada nih, diungkapnya, dimuat, disampaikan, dijelaskan keutamaan, keistimewaan para sahabat Rasulullah SAW yang tentunya untuk dijadikan suri toladan, untuk dijadikan contoh. Itu ambil pelajarannya, ambil substansinya, ikuti sesuai dengan kondisi kita sekarang. Tapi kan substansinya adalah mengikuti apa namanya itunya untuk menjadi yang terbaik lah, karena mereka jelas manusia-manusia terbaik. Nah, untuk menjadi manusia terbaik di generasi kita sekarang yang kondisinya seperti ini, yang kondisinya alah apa TikTok dan sebagainya lah, ya jadilah yang terbaik di dalam kondisi seperti itu. Ya di mana ya tadi tetap benang merahnya pelajarannya nih, banyak nih yang bisa dipelajari ini dari mereka gitu ya, untuk diikuti. Nah masih bab 9 ya tentang keutamaan Ali bin Abu Thalib. Nah yang kemarin hadisnya, hadis yang sebentar nih satu. Hadis yang kelima ya, semuanya ada 7. Kemarin hadis yang kelima yang ada pelajaran kan dari sini nih, yaitu ketika Ali bin Abu Thalib Fatimah ya, ketika Fatimah mengeluh. Ya ketika Fatimah mengeluh karena banyak gitu, banyak sehari-harinya melakukan pekerjaannya di rumah. Ya sampai ini tangannya telapak tangannya kasar. Fatimah telapak tangannya kasar. Ya karena banyak melakukan pekerjaan itu di rumahnya. Merasa letih, itulahnya merasa capeknya mengerjakan pekerjaan di rumahnya. Kemudian mendengar Rasulullah SAW mendapatkan seorang dari tawanan perang gitunya, seorang hamba sahaya perempuan. Nah, Fatimah mendengar itu, kemudian dia menemui Rasulullah, maksudnya meminta supaya hamba sahaya perempuannya itu dijadikan atau bisa membantu di rumahnya. Nah, ternyata Rasulullah SAW sedang tidak ada, lalu disampaikanlah kepada Aisyah. Begitu disampaikan oleh Aisyah, maka Rasulullah SAW kan nggak nunggu lama. Begitu mendengar kabar dari Aisyah demikian, Rasul langsung pergi, padahal malam hari. Ketika Rasulullah sampai ke rumah, ya Ali bin Abu Thalib ya dan Fatimah sudah berbaring mau tidur, Rasulullah SAW masuk. Ketika Ali bin Abu Thalib mau bangkit dari apa namanya ya, dari tidurnya, Rasulullah SAW mengatakan, sudah diam saja, berbaring saja di sana, tetap dalam posisi kamu. Kemudian Rasulullah SAW menyabdakan, ala u'allimukuma khairon mimma sa'altumani. Ini apa namanya, ketahuilah hari, aku akan mengajarkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada yang kamu minta. Ini kalimatnya demikian ya. Aku akan mengajarkan, u'allimukuma, aku akan mengajarkan, khairon mimma sa'altumani, yang lebih baik daripada yang kalian minta. Nah, di mana ini kan Fatimah meminta hamba sahaya perempuan untuk membantu di rumahnya. Nah, itu kan yang diminta. Nah, Rasulullah SAW menyabdakan demikian, aku akan mengajarkan kepada kalian yang lebih baik dari itu, yang lebih baik daripada itulahnya yang kalian minta itu adalah seseorang itulah yang bisa membantu di rumah.
Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, idza akhadtuma madaji'akuma, jika kalian hendak tidurlah, itunya kalimatnya, jika kalian hendak berbaring, jika kalian hendak tidur, tukabbironi arba'an wasalasin, bacalah takbir Allahu Akbar 34 kali. Waktu sabbihani salasan wa salasin, kemudian bertasbihlah atau membaca subhanallah 33 kali. Waktu hamidani, dan bertahmidlah atau membaca alhamdulillah salasan wa salasin 33. Fahuwa khairun lakuma min khodim, itu lebih baik dibandingkan dengan ada yang membantu di rumah. Nah, di hadis yang lain ternyata Fatimah itu nggak pernah lagi, itu tidak pernah lagi setelah mengamalkan ini ya. Fatimah tidak pernah lagi mengeluh. Nah, ini pelajarannya tentunya ya, pelajarannya ini bagi semuanya nih. Amalkan itu apa yang diajarkan Rasulullah di sini. Ini jadi boleh disebut wirid atau zikir sebelum tidur. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Ini jadi 100 ya jumlah totalnya. Dawamkan, lakukan dengan tetap sebelum tidur itu. Ini amalkan ini. Ya rasakanlah. Rasulullah sudah menyebut nih, ini lebih baik daripada, kalau di redaksinya demikian kan. Maka karena kan sebelumnya Fatimah mengeluh, asa ripuh nih, asa capek. Itulah biasa ripuh, asa capek, asa naon, pahibut, papuket, lu ieu can beres, aduh lu itu kumaha. Wah aya lo gitu teh, nggak akan ada tenang teh karena pikiran gitu ya. Kalau ada wah iya beres keuneun lu can itu teu moal aya gitu teh. Jadi nya sekolah ini khasiatnya sudah disebut, khasiat lah sebutnya. Ini khasiatnya sudah disebutkan oleh Rasulullah. Dan juga di sini tersiratnya, di sini tersirat. Ini kan Rasulullah kepada Fatimah ya. Rasulullah SAW kepada Fatimah nih. Jadi di sini tersirat Rasulullah SAW itu apa namanya ya, marah sebetulnya lah kalau disebutkan marah nih Rasulullah SAW kepada Fatimahnya yang meminta ada yang membantu. Marahnya itu dalam hal amal soleh itu malah diserahkan kepada yang lain. Kenapa amal soleh itu malah diserahkan kepada yang lain? Jadi seolah-olah di sini jangan minta dikurangi kesibukannya, jangan kesibukannya malah dibagi dengan orang lain. Ya mintalah, berarti hal seperti ini nih. Ya, jadi mintalah apa namanya, minta seolah-olah minta tenaga itu, minta kekuatan kepada Allah ya untuk melakukan gitunya ini. Ya kan di rumah itu sebetulnya kan nggak akan tidak akan apa namanya di dalam rumah gitunya tidak akan kekurangan amal soleh itu sebetulnya. Karena Rasulullah SAW kan sudah hanya mencontohkan nih, Rasulullah mencontohkan. Saya ingat kan masih belum sering juga kan ininya beberapa waktu yang lalu, beberapa kali juga terbawa memang ya. Yaitu dalam kitabul adab. Adab di sini kan ajaran Islam. Ini ya ajaran Islam. Di mana ajaran Islam itu kan apabila diamalkan amal soleh semuanya. Apa yang datang dari Islam amal soleh berarti. Karena kalau itu dari Islam hakikatnya itu dari Allah. Berarti kan Allah yang menetapkan Islam, Allah yang membuat Islam.
Maka apabila mengamalkan apa yang dari Islam, artinya mengamalkan apa yang dari Allah. Allah pasti memberi pahala. Karena yang dilakukannya itu dari Allah. Beda dengan amalan yang bukan dari Islam. Dari mana? Dari diri sendiri. Eta mah berarti dasarnya apa? Hayang jeung resep ngeremal teh eta kalau yang datang dari sendiri mah da urang hayang karena kita mau kaitan dengan Allah apa, tapi kalau ini dari Allah kita amalkan, Allah pasti memberi pahala. Nah di dalam kitabul adab itunya, di dalam kitabul adab babnya itu kalau nggak salah kan, apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW ketika di rumah. Aisyah kan ada seorang muridnya, murid Aisyah, ada tabiin gitunya yang bertanya kepada Aisyah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apabila di rumah. Aisyah kan menjawab, ya kadang-kadang kalau misalnya kalau ada sendal yang putus dijahit sendiri, kalau ada baju yang robek kalau masih bisa diperbaiki dijahit sendiri. Lamun aya ember bocor ember bocor tamal sendiri. Tapi apabila waktu sholat, maka Rasulullah akan meninggalkan apapun yang sedang dikerjakan. Beliau akan pergi sholat berjamaah. Nah inilah yang artinya kalau di dalam rumah itu nggak akan kekurangan apa sih yang harus dilakukan. Banyak kalau mau beramal soleh. Apapun yang dilakukan di dalam rumah itu adalah amal soleh. Kan nampe cik urang Sunda mah hareupeun dah. Kalau misalnya ada air lah katakannya, ada tumpahan air misalnya ketingali dilap, teh amal soleh, ada pahalanya. Ya apapun yang dilakukan, untuk apa namanya keperluan, untuk kebaikan gitulahnya, seluruh penghuni rumah itu adalah amal soleh. Mun aya nu kenting nu bocor teh omean amal soleh teh. Kecuali kalau yang memang kita tidak mampu melakukannya sendiri, barulah misalnya kita serahkan kepada ahlinya, kepada yang bisa. Artinya coba gitu, lakukan sendiri. Geus teu bisa geus nyerah kakara itu teh. Nah ini kan yang oleh Rasulullah SAW kan di hadis yang lain disebutkan bahwa surga itu lebih dekat kepada kamu daripada tali sandal jepit kamu. Maksudnya nggak jauh kalau mau ke surga tuh nah dengan apa yang dilakukan, amalan-amalan yang seperti itu. Ningali ubin baseuh teh hare-hare we lebar teh pun di lap magaring diberi pahala. Nah ininya yang nggak, kita nggak bisa membayangkan juga ya, karena Fatimah artinya ya sampai telapak tangan Fatimah itu kasarnya sampainya ini kan sampai mengeluh, katakanlahnya sampai mengeluh minta kepada Rasulullah, coba kebetulan kan ada tawanan perang, seorang perempuan yang apa namanya, kemudian siapa Fatimah mintanya supaya diminta gitunya untuk membantunya di rumah. Nah ini Rasulullah SAW itu tidak, artinya Rasulullah tidak memberikan. Rasulullah tidak memberikan yang lebar, mencek Rasulullah teh amal soleh dikabaturkeun. Ya tanya sok garis bawah itu lebar amal soleh dikabaturkeun, amal soleh teh kamu mau apa? Ya amal soleh dikabaturkeun ari maneh rek naon satu ka surga hayang ayo amal soleh dimaklunkeun. Eueuh ti ditu nah atuh. Hayang ka surga amal solehna dimaklunkeun, nu ka surga saha? Yang masuk surga mah yang beramal soleh. Amal soleh nara dimaklunkeun ka batur.
Dari mana ada lawan wae itu. Itu tanya pelajarannya tersirat sih. Kenapa Rasulullah tidak mau ngasih? Sementara Fatimah kan sudah mengeluh gitunya tuh tinggali nih lihat telapak tanganku saja sampai kasar. Ya, mengeluhnya di hadis yang lain ya Fatimah mengadu itu kepada Rasul minta ada yang membantu itu karena sangat sibuk itu di rumahnya ya karena memang Ali bin Abi Thalib bukan orang sembarangan orang-orang besar Ali bin Abi Thalib tapi ini nih pelajarannya ini lebih baik daripada kamu ada yang membantu kan jadinya demikian dan ini lebih baik nih daripada ada yang membantu karena kalau ada yang membantu banyak amalan kamu yang nanti dikerjakan orang yang lebih baik kan seperti ini berarti dan setelah itunya Fatimah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini padahal kesibukannya sama bisa jadi lebih mungkin kesibukannya sama bisa jadi lebih lagi lebih meningkat lagi kesibukannya nggak pernah mengeluh ya, cobalah ininya amalkan tapi kan amalkan secara dawam ya secara konsisten bukan hanya satu kali setiap mau tidur itu ya zikirlah dengan bacaan-bacaan ini yakinlah gitunya yakinilah nih menurut Rasulullah SAW nggak perlu gitu katanya nggak perlu pembantu tapi kecuali kan kalau memang apa yang kita tidak bisa ya barulah kita serahkan kepada yang bisa nah semacam eta anu contohna teh anu tipi parem omean ku sorangan beki amurado atau gitu karena kita nggak tahu kalau itu baru serahkan ke ahlinya hari ini tadi mah pira sasapu wae kudu ku batur wah sasapu wae dimaklunkeun kajian mayar nah embung sasapu padahal itu adalah amal soleh dan kalau di dalam kajian tahzibul akhlak tentang takaburnya ciri orang takabur itu tidak mau mengerjakan pekerjaan di rumahnya anu tadi lah contohnya mau sasapu gimana gengsi naon itu ya apa merasa tidak pantas gitu untuk nyapu rumahnya sendiri apa merasa tidak pantas gitu untuk ngepel rumahnya sendiri nah di antara ciri takabur itu tidak mau melakukan pekerjaan di rumahnya nah sementara Rasulullah itu siapa kalau mau dibandingkan dengan raja, presiden, kaisar, apalah sebutannya Rasulullah itu kan lebih tinggi dari mereka. Tapi sandalnya putus, jahit sendiri. Kalau mau bisa, panggil tukang sol. Tah gitu lah mau bisa, kakara sok ke tukang sol. Mau nyerah gitu tak. Selama kita bisa nuki mah ada tukang sol ada kaput seperti mau kuliah sok tukang sol bisa orang henteu dan hari itu mah apa namanya ahli teh karena sering hari orang rek itu nyemuk orang jadi tukang sol mah moal aku orang gue jadi tukang sol kayak kudu ngider aturna itu gitu darah ngider kudu ngider juga itu hanya ulah damel jadi tukang sol itu artinya gitunya itu amal soleh apa masalah lama itu yang dikatakan oleh Aisyah tadi bahwa ketika ada yang bertanya apa yang suka mungkinnya Rasul itu kalau di dalam rumah itu suka apa saja karena Aisyah menjawabnya ya apa saja yang bisa dikerjakan nah, Rasul Aisyah kan menyebut contohnya gitu ya kalau sandalnya putus jahit sendiri kalau ada bajunya ngerobek jahit sendiri itu adalah eta amal soleh teh dengan amalan keseharian itulah Rasulullah menyabdakan surga itu lebih dekat kepada kamu dari tali sandal kamu sendiri maksudnya dengan hal-hal yang dekat
hal-hal yang kecil, hal-hal yang dekat keseharian. Karena kalau menunggu sesuatu yang besar lalu kita lakukan, itu pasti dapat pahala besar. Emang mau amalan apa? Ada nggak coba? Karena sehari-hari kita kan seolah-olah gitu, kan monotonnya sehari-harinya nggak ada sebetulnya. Makanya aneh kalau ada yang mengatakan, wih untuk keselnya cenah apa di imah kesel naon masa beramal soleh orang kesel. Maneh nu kesel eta nu teu apaleun apa lakukan apapun di dalam rumah itu adalah amal soleh. Malah mengatakan demikian. Ya uyan teu kesel cenanya naon urang mau naon cicing wae di imah unggal di imah. Ya moal karena banyak yang bisa dilakukan sebetulnya kan di dalam rumah. Dan dengan amalan-amalan yang demikian itulah yang oleh Rasulullah disabdakan surga itu lebih dekat kepada kalian dari tali sandal kalian. Maksudnya demikian. Jadi jangan sampai kita lah bener sebut tetenya aya ka surga aya kali amal salehna dimaklunkeun kumaha teu puguh dimaklunkeun malah diserahkan kepada orang lain. Nah di situ nih tersirat di dalam hadis yang kemarin ininya kalau Fatimah minta apa namanya hamba sahaya itu di rumahnya untuk membantu kan demikian amal soleh dikabaturkeun cek Nabi teh. Kenapa amal soleh itu dikasihkan kepada orang? Apa kamu mau jadi sosialita community? Rasulullah teh ke Fatimah teh kamu mau jadi wanita sosialitas? Oh iya unggal poe teh meureun nge-gym ka salon kongko gitu baru maneh teh berarti digaplok ku Nabi itu mun Fatimah juga gitu. Kemana nge-gym ya Allah si Nabi anak aing begitu. Kemana ke salon atau ngerumpi. Wah di rumah banyak amal soleh yang bisa dilakukan. Ternyata Aisyah kan Fatimah malah sampai keletihan lah beramal soleh di dalam rumahnya sampai minta ada yang membantu, tapi oleh Rasulullah kan jangan, sayang kalau amal soleh itu malah diserahkan kepada orang lain. Jadi aneh sebetulnya teu apaleun meureun itu teu apaleun gitu. Kenapa malah mengatakan demikian? Jangan itu kesel ya di imah. Kenapa mesti kesel? Banyak yang bisa dilakukan di rumah. Moal kesel moal. Nyala mono terasa sapu acan meureun kesel di mah teh cicing meureun nya sakitu barala nya kesel gitu mah tuh. Coba lakukan apa yang bisa dilakukan di dalam rumah moal. Apalagi dengan hadis yang tadinya ya dengan seperti inilah itunya amal-amal soleh keseharian yang dianggap kecil dianggap remeh itulah masuk surga dengan cara demikian. Kan contoh terbaiknya Rasulullah bagaimana kalau di rumah apa saja yang dikerjakan. Nah sekarang hadis berikutnya nih ini itu kemarin ya ini pelajarannya terutama kan kita mengambil pelajaran nih dari hadis ini nih Rasulullah SAW mengajarkan demikian kepada Fatimah dan Ali bin Abu Thalib. Karena kan bukan hanya kepada Fatimah ya di sini Rasulullah SAW kan bicaranya kepada dua orang. Ala u'allimukuma. Nih ketahuilah nih aku akan ajarkan kepada kalian berdua. Artinya baik laki-laki ataupun perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan lah gitunya amalannya seperti ini. Zikir wirid sebelum tidur. Fahuwa khairun lakuma min khodim. Itu lebih baik daripada ada seorang pembantu di rumah. Itu lebih baik daripada ada seorang pembantu di rumah. Dan bilah masalah nama amal soleh tetong dikabaturkeun. Justru kan Allah memerintahkannya seperti itu kan fastabihul khairat. Berlomba-lombalah dalam apa? Al khairat apa? Beramal soleh. Berlomba-lombalah. Ini malah dikasihkan ke orang lain.
Ya seolah-olah gitulah. Terus kalau amalan-amalan yang biasa kamu kerjakan lalu diserahkan kepada orang lain, paling Rasulullah kan bertanya demikian, terus kamu mau apa? Ya, terus kamu mau apa? Saya tak merenang nge-gym, nge-gym, ngangkat beban gitu. Pokoknya ini garila gitu. Nah hari gitu tuh capek. Ya hari gitu tuh capek, kenapa capek kan ngangkat barbel atau daripada ngangkat MR. Lu ngangkat barbel nge-gym, tak angkat MR gerasa katu pemoekeun teh. Angkat MR na. Itu sarua wae atuh. Nu itu ngesang, nu ya ngesang. Nu itu mah nu ya mah soleh. Nu itu ngagugu kahayang jeung garesep lah demal teh kitu. Nah, berikutnya tinggal dua lagi nya. Ini hadis-hadisnya tidak terlalu panjang nih ya, dua lagi hadisnya tentang keutamaan Ali bin Abu Thalib nih ya. An Ibrahim bin Sa'din an abihi, dari Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya. Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya. Nah, kalimat Sa'ad berarti lahnya dari Sa'ad nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ali qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li aliyin ama tarodo antakuna minni biman zilati Harun min Musa. Nah demikian redaksi di sini pendeknya, saya buka-buka nih, ada redaksi hadis ininya yang lebih lengkap redaksinya. Kita terjemah dulu yang barusan, ini pendek nih ya, yang hadis yang ke-6 nih. Dari Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bersabda gitunya kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Amatardo antakuna minni bimanzilati Harun bin Musa. Nanya, apa kamu tidak ridho? Apa kamu tidak ridho kalau kedudukan kamu, nanya, kedudukan kamu, ini kata sambungnya naonnya, kedudukan kamu di sisiku lah gitulah mungkinnya. Kedudukan kamu di sisiku itu seperti kedudukan Harun dengan Nabi Musa. Nah ini redaksinya demikian nih ya. Ini sudah jelas menunjukkan keutamaan Ali bin Abu Thalib. Artinya dari hadis ini bahwa posisi tadilahnya kedudukan Ali bin Abu Thalib dengan Nabi itu seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nah, itu kan sudah jelas menunjukkan ya keutamaan Ali bin Abu Thalib. Kedudukan Ali bin Abu Thalib itu seperti lah gitunya, seperti Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Nah ini hanya demikiannya di hadis ini dia dari Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abu Thalib, apa kamu tidak ridho kalau gitulahnya kedudukan kamu terhadapku di sisiku itu seperti Nabi Musa terhadap Harun? Nah, sekali lagi nih, ini sudah jelas lah menunjukkannya, sangat jelas menunjukkan. Ya inilah keistimewaan, keutamaan Ali bin Abu Thalib. Rasul sendiri yang menyebutkan kedudukan Ali bin Abu Thalib itu di sisi Nabi terhadap Nabi itu seperti kedudukan Nabi Harun kepada Nabi Musa. Nah hadis yang lebih lengkapnya seperti ini. Jadi kenapa Rasulullah bertanya seperti ini? Ini hadis yang lebih lengkapnya demikian nih. Pada hadis riwayat At-Tirmizi, ya sebentarnya saya buka dulu nih hadisnya nih. Nah ini yang lengkapnya demikian nih.
dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satunya sahabat yang dari 10-nya, salah satu dari 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Amir ini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari ayahnya nih, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengangkat Sa'ad menjadi seorang gubernur. Sa'ad kan di zaman Umar bin Khattab ya, jadi gubernur, diangkat oleh Umar bin Khattab jadi gubernur. Ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab malah yang berpesan kepada Utsman bin Affan ya supaya Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga diangkat menjadi gubernur. Nah, ini nih Muawiyah juga nih ya. Muawiyah juga mengangkatnya sebagai gubernur nih. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi seorang pemimpin. Lalu dia berkata, apa yang menghalangimu untuk mencela Abu Turab? Terkenalnya ternyata ya itu kemarin kan ya apa namanya sejarahnya bagaimana kemunculan sebutan Abu Turab untuk Ali bin Abi Thalib. Nah, Muawiyah ini apa namanya ya orang yang bermasalah gitu lah, ini malah demikian nih kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ali bin Abi Thalib ini kan sama-sama. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ali bin Abi Thalib ini sama-sama sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Boleh disebut lah mereka ini kan ya, tadi lah. Kalau semua sahabat itu adalah manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Nah, 10 besar lah, 10 besar, 10 teratasnya itu adalah mereka yang masuk surga tanpa hisab. Mereka lah yang terbaik di antara yang terbaik, yaitu yang 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk di sana. Ali bin Abi Thalib juga masuk di dalam 10 orang sahabat tersebut. Nah, ini nih Muawiyah nih orang yang sebutlah orang bermasalah. Ini bertanya demikian nih kepada Sa'ad bin Abi Waqqas nih. Apa yang menghalangimu untuk mencela Abu Turab? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, ada 3 hal yang telah kamu sebutkan. Semuanya telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka aku tidak akan pernah mencelanya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab demikian. Aku tidak akan pernah mencela Ali bin Abi Thalib. Aku lebih suka termasuk di antara 3 hal tersebut daripada unta merah. Nah, ini seringnya ungkapan unta merah itu sebagai kekayaan paling berharga lah, paling mahal. Maksud Sa'ad bin Abi Waqqas di sini, aku lebih suka termasuk di antara 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu lebih aku sukai dibandingkan dengan memiliki unta merah, dibandingkan dengan memiliki kekayaan, katakanlah kekayaan, boleh disebut, dibandingkan dengan memiliki kekayaan paling berharga dalam bentuk apapun. Ya, aku lebih suka itunya termasuk 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di mana 3 hal ini oleh Rasulullah SAW disabdakan ada pada Ali bin Abi Thalib. Jadi mana mau kan artinya Sa'ad bin Abi Waqqas mencela Ali bin Abi Thalib. Aku justru mau memiliki 3 hal yang disabdakan oleh
Rasulullah SAW. Sementara hal itu ada pada diri Ali bin Abi Thalib. Karena aku pernah, ini lanjutannya ya. Aku lebih suka termasuk di antara tiga hal tersebut daripada memiliki unta merah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, dan beliau pernah mengangkatnya sebagai wakil di Madinah di salah satu peperangan, yaitu perang Tabuk. Nah, jadi ketika mau perang Tabuk ini adalah perang yang Rasulullah ikut ya. Perang Tabuk ini salah satu perang yang Rasulullah SAW ikut. Ini juga beberapa kali ini ya tentang perangnya kaum muslimin itu Rasulullah dan para sahabat. Ada perang yang Rasulullah ikut, ada perang yang Rasulullah tidak ikut. Di antaranya perang yang Rasulullah SAW ikut, perang Tabuk, perang Uhud. Ya, waktu perang Uhud ya Rasulullah ikut berperang, bahkan kena anak panah sampai ini berdarah gitu ya. Rasulullah berdarah itu kena anak panah. Nah, ya teh ya teh nih pulang perang Tabuk. Tabuk itu jaraknya sekitar 850 km dari Madinah. Dari Madinah pergi ke Tabuk berperangnya. Pergi ke Tabuk kan bukan untuk bersenang-senang, pergi ke Tabuk untuk berperang. Ini ada beberapa kisah menariknya tentang yang terkait dengan perang Tabuk. Di antaranya semua keperluan dan biaya perang Tabuk itu semuanya dibayar oleh Utsman bin Affan. Hanya satu orang. Semuanya dari Utsman bin Affan ya. Kudanya, untanya, perlengkapannya, pokoknya dengan segala perbekalannya. Karena kan perjalanannya jauh kan, perlu bakal berapa banyak makanan. Semuanya Utsman bin Affan yang membayar. Nah, kemudian satu lagi ya terkait perang Tabuk itu ketika pulang ya sama lah pulang pergi kan 850 km naik unta berapa lama di jalan. Nah, pernah kan satu kejadian melakukan perjalanannya itu malam karena kalau siang panas, apalagi kejadian perang Tabuk itu ternyata menjelang bulan Ramadan. Panas, pasti sangat panas. Yang menjelang bulan Ramadan itu panasnya musim panas berarti. Maka melakukan perjalanannya malam hari. Melakukan perjalanan malam hari. Ketika hampir mendekati waktu subuh, ada sahabat yang menyarankan, yang meminta Rasul istirahat dulu karena ya capek, ya pasti perjalanan jauh. Rasulullah kan khawatir kalau kita tidur sekarang bisa bablas nih nanti salat subuh bagaimana. Kemudian Rasulullah bertanya, ada yang menjaga, ada yang mau nggak menjaga tidak tidur? Bilal menyanggupi, ya karena ada yang menyanggupi maka semuanya tidur. Ternyata Bilal juga sama ngantuk, tidur juga, dan semuanya bangun siang. Dan yang paling dulu bangun Rasulullah, itu pun bangunnya itu karena sudah terasa panas oleh matahari. Jam berapa kira-kira? Bener ya bablas salat subuhnya. Ada kesalahan fatal mungkin ya, saya katakan ada kesalahan fatal. Yaitu nih kesalahan fatal saya sebutnya. Merasa tidak berdosa apabila terus-menerus, nih masalahnya, apabila terus-menerus bangun kesiangan dengan alasan kan Rasulullah juga pernah. Bukan begitu masalahnya.
Ini banyak yang mengatakan demikian nih. Ada juga ustadz yang menerangkan demikian. Oh kan Rasulullah juga pernah. Hanya bedanya kalau Rasulullah pernah kita sering. Seolah-olah pembenaran. Seolah-olah pembenaran. Itunya kalau kesiangan lagi. Kesiangan lagi. Akan Rasul juga pernah. Ini pernahnya saya melihat gitu. Ya kalau ustadznya sudah menerangkan demikian berarti umatnya bagaimana? Ya, kata ustadz juga. Oh Nabi juga pernah, itu selalu jadi pegangan. Padahal kan Rasulullah itu masalahnya tadi kan ya perjalanan jauh yang ya letih capeknya entah seperti apa, itu juga kan pulang berperang. Beda dengan yang nonton TV nepi ka jam 3 tuluy sare hudang kaberangan isukna gitu deui. Apa benar seperti itu? Bahkan Nabi juga pernah. Nah ini nih karena ada ustadz yang menerangkan seolah-olah benar, seolah-olah tidak bersalah, tidak berdosa. Kalau terus bangun kesiangan dengan alasan kan Nabi juga pernah. Hanya bedanya kalau Nabi hanya satu kali, kita ini sering. Tapi kesannya tetap benar karena Nabi pernah. Jauh berarti nih. Nah, ini penting nih ya saya. Jauh dari apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Kalau saja orang-orang tahu keistimewaan yang ada pada sholat subuh, isya dan subuhnya duanya. Kalau saja orang-orang tahu yang ada pada keistimewaan nih, yang ada pada sholat isya dan subuh, pasti akan datang meskipun harus merangkak. Merangkak ke mana? Merangkak kemana? Ini redaksinya demikiannya. Nantilah kita baca hadisnya nih ya kalau perlu nih ya. Kalau saja orang-orang tahu keistimewaan yang ada pada sholat isya dan subuh, pasti akan datang meskipun harus merangkak. Merangkak tuh merangkak kemana? Merangkak ke masjid, mengerjakannya secara berjamaah. Itu aja yang dimaksud itu adalah datang ikut berjamaah sholat isya dan subuh. Bukannya malah kan Nabi juga pernah kesiangan tuluy ya keberangan dengan alasan ada ustad tuh nerangkeun kitu deh kumaha itu tanda lah saya. Nabi juga pernah. Hanya bedanya kalau Nabi hanya sekali, kalau kita sering, ya seolah-olah benar kalau terus-terusnya sering kan terus lagi. Itulah hanya terkait perang Tabuk. Gitu ya. Nah, ini ada juga nih terkait dengan perang Tabuk itu diantaranya ini nih yang menunjukkan keistimewaan Ali bin Abi Thalib, yaitu seperti kata Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Yaitu Rasulullah SAW pernah mengangkatnya sebagai wakil beliau di Madinah di salah satu peperangan yaitu Tabuk. Nah maksudnya seperti ini. Ayo kita lanjutkan lagi nih di sini nih. Rasulullah itu mempercayakan kota Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah mau berangkat perang. Karena kan pemimpinnya itu kan Rasulullah ya. Pemimpinnya itu Rasulullah. Di pemimpinnya mau berangkat nih. Rasulullah mau ikut perang Tabuk. Maka Rasulullah SAW menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib nggak enak sebetulnya. Tidak ikut perang nggak enak bagi Ali bin Abi Thalib. Nah kemudian Ali berkata seperti ini, wahai Rasulullah, apakah engkau hendak meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak? Yang lain perang sementara saya. Ini enaknya Ali bin Abi Thalib itu diserahi karena inginnya ikut perang. Nah kemudian Rasulullah SAW menjawab,
Ya, tadi seperti ini ya Ali bin Abi Thalib. Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak? Ya artinya kan udah di Madinah. Rasulullah mewakilkan kepemimpinannya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidakkah kamu rela bila kedudukanmu bagiku bagaikan kedudukan Harun terhadap Musa? Hanya saja tidak ada nabi sesudahku. Tapi derajatnya, kedudukannya oleh Allah berartinya disamakan, bukan jadi nabi ini. Tapi oleh Allah disamakan kedudukannya seperti kedudukan Nabi Musa terhadap Nabi Harun. Ini kan keistimewaan luar biasa berarti kan. Ya tadinya kan Ali bin Abi Thalib inginnya ikut perang gitu kan, inginnya ikut perang ke Tabuk. Ternyata oleh Rasulullah SAW tidak dibawa, berartinya tidak diikut sertakan berperang, tapi diserahi tugas, diserahi kepemimpinan di Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib tadi kan malah gak enak sebetulnya bagi seorang sahabat yang sudah kamu di Madinah saja, jaga mungkinnya, nih jaga kota Madinah, saya percayakan kepada kamu. Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian. Ya, apakah engkau hendak meninggalkan aku bersama para wanita dan anak-anak? Kan biasa. Cek Ali bin Abi Thalib biasa tegerna batur pararang, sementara dia hanya sebutnya hanya bersama perempuan dan anak-anak di Madinah. Nah, ini jawabannya. Ini nih dari hadis ini nih ya. Ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Tidakkah kamu rela bila kedudukanmu bagiku bagaikan kedudukan Harun terhadap Musa? Hanya saja tidak ada nabi sesudahku. Kalau di sini tidak disebut nih di riwayat Bukhari-nya, tadi hanya yang dimuat oleh Bukhari-nya hanya tidakkah kamu rela kalau kedudukan kamu terhadapku seperti kedudukan Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Tidak ada di kalimat ini, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Nah, bisa jadi kalau tidak ada kalimat ini dari Rasulullah, nanti orang-orang memahaminya Harun Musa, dua-duanya nabi. Nanti orang menganggap bahwa Ali juga sebagai nabi. Makanya ditegaskan oleh Rasul, benar kedudukan Ali terhadap Rasulullah itu seperti Harun terhadap Nabi Musa, tapi kamu bukan nabi. Ya, karena tidak ada nabi setelah, ya hanya saja tidak ada nabi setelahku. Satu, nih 3 halnya yang disebutkan oleh Rasulullah. Di mana tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, aku lebih suka kalau termasuk dari yang 3 itu. Satu, ternyata soal kedudukan Ali di samping di sisi Nabi SAW. Kemudian yang kedua nih, dan aku juga pernah mendengar beliau bersabda pada perang Khaybar. Ini hadis yang kemarin nih, yaitu yang menyerahkan benderanya. Nah, pada perang Khaybar, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah juga Rasulnya mencintainya. Aku akan serahkan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya berarti Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib sedang sedang sakit mata, sedang bengkak matanya. Lalu kami berebut untuk mendapatkannya, namun beliau bersabda, panggilkan Ali. Panggilkan Ali untukku. Lalu dia pun didatangkan dan sedang menderita sakit mata.
Maka beliau mengobati matanya dengan ludahnya dan memberikan bendera tersebut kepadanya. Tanya dari 3 hal tadinya yang disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, kami seru anak-anak kami. Najwa kadinya kieu. Kemudian Allah menaklukkan Khaybar, memberi kemenangannya pada perang Khaybar itu melalui tangan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian nih yang ketiga, dan karena Ali bin Abi Thalib juga yang menjadi sababun nuzulnya ya. Dan karena Ali bin Abi Thalib juga ayat berikut ini diturunkan oleh Allah, yaitu surat Ali Imran ayat 61. Ini juga jadi keistimewaan nih, karena Ali bin Abi Thalib menjadi sababun nuzul dari turunnya ayat ini, yaitu kami seru anak-anak kami, anak-anak kalian, istri-istri kami, dan istri-istri kalian. Lalu Rasulullah SAW berdoa untuk Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain, seraya bersabda, ya Allah, mereka semua adalah keluargaku. Nah, ininya yang hal ketiganya yang disebutkan oleh, yang dikisahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW ini menyebut Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, dan Husain, ya Allah, mereka semua adalah keluargaku. Bandingkanlah misalnya, bandingkan dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh nih, ketika Kan'an ya, karena anak Nabi Nuh ada beberapa, saya lupa lagi nama satu persatunya. Ini Kan'an nih yang durhaka nih. Ketika Kan'an itu kan tetap saja tidak mau taat kepada Nabi Nuh bapaknya, Nabi Nuh bapaknya. Semuanya sudah naik ke kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Anaknya tetap tidak mau, padahal oleh Nabi Nuh sudah terus dipanggil. Buru-buru naik gitulahnya, ayo buru-buru lekas naik, karena tidak akan ada yang selamat dari banjir ini. Anaknya mengatakan, saya akan naik ke puncak gunung saja, mana ada banjir sampai puncak gunung. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, dia itu keluargaku. Nah, Allah menjawab, bukan. Ya, di surat apalahnya yang itu ayatnya, ayat Quran. Nabi Nuh berdoa, mengadu gitu pada Allah, ya Allah, dia itu keluargaku. Kemudian Allah mengatakannya, bukan, dia itu tidak termasuk keluargamu. Kalau ini kan malah sebaliknya, Nabi yang menyebut ini adalah keluargaku, dan tidak ada bantahan kan kalau di sini dari Allah ya. Untuk siapa namanya, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Itu yang agak lengkapnya ya. Kalau di Bukhari di sini hanya kalimat yang ininya saja yang dikutip. Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, tidakkah kamu ridho kalau kedudukan kamu di sisiku itu seperti Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Satu lagi nih, ini tanggung nih satu lagi. An Aliyin radhiyallahu anhu qala iqdau kama kuntum taqdauna fa anni akrahul ikhtilafa hatta yakunan nasu jama'atan aw amutu kama mata ashabi. Fakana Ibnu Sirina yaro anna amata ma yurwa an Aliyin al-Kazib. Ali bin Abi Thalib zaman fitnah disebutnya, mulai munculnya fitnah itu kan sejak terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, di masa Utsman bin Affan masih hidup, nah mulailah ini kembang-kembangnya, awal-awalnya fitnah disebutnya ya. Fitnah itu muncul. Begitu terbunuh Utsman bin Affan, nah mulai
termasuk di zaman Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah. Kan berikutnya khalifah itu Ali bin Abu Thalib, mau itu loh semakin parah nih keadaannya. Nah, Ali bin Abu Thalib ini mengatakan seperti ini, Iqdau kama kuntum takdaun. Putuskanlah oleh kalian sebagaimana kalian biasa memutuskannya. Ini kepada para sahabat ya. Fa'ani akrahul ikhtilaf, aku tidak suka nih kalau terjadi apa namanya ikhtilaf itu perbedaan, bukannya perbedaan sih. Aku tidak suka kalau sampai terjadi di sini nih. Allati tuaddi ilan nizai wal fitnah. Ya, aku tidak suka kalau sampai terjadi perbedaan yang sampai gitulah menimbulkan pertentangan dan fitnah. Hatta yakuna nasu jama'atan, hingga aku menginginkan bahwa semua katakanlah di antara kita ini satu kesatuan ya, seperti dulu di zaman Rasulullah SAW. Ya semua sahabat itu kan tadinya di zaman Rasulullah SAW itu ya satu kesatuan, mereka lah manusia-manusia terbaik. Nah ini di zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, bahkan tadi Muawiyah kan meminta Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang menghalangimu untuk mencela Abu Turab, Ali bin Abu Thalib? Abu Sa'ad bin Abi Waqqas kan nolak, mana mungkin aku mencela orang yang Rasulullah menyebutkan nih 3 keistimewaannya yang tadi. Nah ini terjadi di zaman Ali bin Abu Thalib, sejak Utsman bin Affan terbunuh itu lebih parah lah gitunya, apa namanya fitnahnya ya yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Aku lebih suka, aku sangat membenci lah gitunya, aku membenci pertikaian, pertentangan, fitnah gitulahnya, fitnah fitnah di dia kerusakan, kemunduran. Hatta yakunan nasu jama'atan, hingga yang aku mau inginkan itu adalah ya semuanya ini adalah satu kesatuan. Au amutu kama mata ashabi, atau aku mati sebagaimana matinya para sahabat-sahabatku yang lebih dulu. Terutama yang dimaksud oleh Ali bin Abu Thalib itu adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Aku ingin mati seperti mereka. Nyawa amutu kama mata ashabi, artinya mati dengan husnul khotimah. Tadi hadisnya kembali lah sudahnya, ketika Umar bin Khattab sebelum meninggal kan, siapa itu teh Ali bin Abu Thalib itu kalau nggak salah, Ibnu Abbas, engkau pernah bersama Nabi dan Nabi meninggal dalam keadaan ridho kepadamu. Engkau pernah bersama Abu Bakar dan Abu Bakar meninggal dalam keadaan ridho kepada kamu. Nah seperti itulah Ali bin Abu Thalib mengatakan, aku ingin mati seperti sahabat-sahabatku.